Sekarang menginjak definisi 4, yaitu tentang titik terasing. Titik terasing ini, definisi 4, merupakan lanjutan dari definisi 3 tentang titik limit. Nah, titik terasing. Titik E anggota dari himpunan E. Titik X. Nah, di sini ada himpunan E. Kemudian ada titik X di sini. Nah, berarti X ini anggota dari himpunan E. Yang bukan titik limit E. Bukan titik limit E. Oke. Nah, titik X ini ada persekitaran yang digambarkan dengan garis putus-putus ini. Oke. Misal saya ambil titik Y. Titik Y ini anggota dari himpunan X. Titik Y ini masih di dalam persekitaran titik X. Nah, karena di sini terdapat titik Y yang bukan anggota dari himpunan E, namun Y ini adalah anggota dari himpunan X, maka titik X ini bukan titik limit himpunan E. Nah, titik X yang bukan titik limit himpunan E disebut titik terasing atau isolated point. Nah, di sini makanya titik X ini disebut titik terasing. Definisi 5. Definisi 5 di sini tentang titik interior. Oke, di sini jika titik X anggota dari himpunan E. X anggota dari himpunan E. X anggota dari himpunan E. X anggota dari himpunan E dikatakan titik interior E, titik interior himpunan E jika terdapat persekitaran titik X. Jika terdapat persekitaran titik X. Oke. Di sini persekitaran titik X yang digambarkan dengan garis-garis putus ini terletak di dalam himpunan E. Nah, di sini pula persekitaran titik X ini terletak di dalam himpunan E. Ini juga persekitaran titik X ini terletak di dalam himpunan E dengan persekitaran titik X subhimpunan dari himpunan E atau persekitaran dari titik X sama dengan himpunan E itu sendiri. Persekitaran ini merupakan bagian dari himpunan E, bukan? Ya kan? Kemudian persekitaran dari titik X ini juga merupakan bagian dari himpunan E. Nah, persekitaran dari titik X ini juga merupakan himpunan bagian dari himpunan E. Nah, bisa juga, misal di sini, persekitaran X besarnya sama dengan himpunan X itu sendiri. Itu juga merupakan titik interior. Di sini juga kalau semisal persekitaran titik X-nya adalah sebesar himpunan E itu sendiri, itu juga merupakan titik interior. Definisi 6 merupakan lanjutan dari definisi 5 tadi ya. Oke, definisi 6. Himpunan E dikatakan terbuka jika untuk setiap anggota himpunan E adalah titik interior. Nah, titik interior ini sudah saya jelaskan di definisi 5 tadi. Di sini setiap anggota E adalah titik interior. Baru dikatakan himpunan E terbuka. Ini adalah lanjutan gambar definisi 5 tadi. Di sini semisal saya ambil titik J, persekitaran Y terletak di dalam himpunan E. Nah, ini saya beri garis arsir. Artinya apa? Setiap titik di dalam himpunan E ini mempunyai persekitaran di mana persekitarannya itu masih di dalam himpunan E. Di sini misal titik Z, persekitarannya masih di dalam himpunan E. Misal ada titik Z-nya di sini, jika persekitarannya masih di dalam himpunan E, maka dia masih disebut sebagai titik interior, di mana setiap di dalam himpunan E ini merupakan titik interior. Maka himpunan E ini disebut sebagai himpunan terbuka. Definisi 7 tentang himpunan perfect atau sempurna. Himpunan E di dalam ruang metrik yaitu X dengan D. Lihat di sini himpunan E. Nah, himpunan E ini terletak di dalam himpunan ruang metrik yaitu X, D. Ya. Oke.
dikatakan perfect jika E tertutup. Nah, E di sini yang saya arsir di luar himpunan ini saya arsir berarti E tertutup. Kemudian dan, ingat operator dan, berarti dua-duanya berlaku. Setiap anggota E merupakan titik limit E. Setiap anggota E merupakan titik limit E. Oke, setiap anggota E, misal saya ambil di sini titik X memiliki persekitaran dalam himpunan E. Setiap titik di sini, setiap anggota E merupakan titik limit dalam E. Nah, karena berlaku kedua-duanya yaitu dan, E tertutup dan setiap anggota E merupakan titik limit E. Oke, jika digabungkan berarti semua yaitu dalam himpunan E diarsir dan himpunan ruang metrik X, D saya arsir. Semua saya arsir ini menunjukkan bahwa himpunan tersebut merupakan himpunan perfect. Definisi 8 tentang himpunan terbatas. Himpunan E, oke, berarti di sini ada suatu himpunan, yaitu himpunan E, ya kan? Kemudian dikatakan terbatas dalam ruang matriks X. Terbatas dalam ruang metrik X. Berarti di sini ada ruang metrik X. Nah, himpunan E terbatas dalam ruang metrik X. Jika terdapat bilangan M, oke, jadi suatu bilangan M, kita nggak tahu M ini nilainya berapa. Oke, terdapat suatu bilangan M. Dan titik Y anggota himpunan X. Jadi titik Y ini anggota dari himpunan X. Oke, semisal saya letakkan titik Y-nya di dalam himpunan E. Karena E ini bagian dari himpunan X, berarti jika titik Y ini saya letakkan di dalam himpunan E, artinya Y tetap anggota dari himpunan X. Atau kalau semisal Y-nya saya letakkan di luar himpunan X, Y ini tetap anggota dari himpunan X. Sedemikian hingga DXY, jarak dari titik X ke titik Y kurang dari bilangan M. Nah, di sini ada titik X, kemudian ada titik Y, sama-sama di dalam himpunan E. Nah, jarak dari titik X ke titik Y ini disimbolkan dengan D, X, Y. Jaraknya ini kurang dari M, suatu bilangan M. M ini yang membatasi. Sama halnya jika titik Y berada di luar himpunan E, namun di dalam himpunan X, jarak dari titik X ke titik Y ini tetap kurang dari bilangan M. Maka dari itu, bilangan M ini yang membatasi sehingga himpunan E dikatakan terbatas dalam ruang metrik X. Definisi 9 yaitu tentang himpunan rapat. Himpunan E dikatakan rapat di dalam ruang metrik X. Di sini himpunan E rapat dalam ruang matriks X. Bisa dikatakan himpunan E ini subset sama dengan X. Artinya ada dua, yaitu himpunan E sub bagian dari himpunan X atau himpunan E sama dengan himpunan X itu sendiri. Jika untuk setiap X anggota himpunan X, setiap X anggota himpunan X, nah setiap X anggota himpunan X. Nah, berarti di sini bisa saya katakan X anggota E. Karena E bagian dari himpunan X, maka titik X ini anggota dari himpunan X atau anggota dari ruang matriks X. Nah, bisa pula dikatakan karena titik X ini bagian dari himpunan E, di mana besarnya himpunan E ini sama dengan besarnya ruang matriks X, merupakan titik limit E atau anggota E. Nah, karena titik X ini merupakan titik limit E dan anggota E subset sama dengan ruang matriks X, maka himpunan E ini bisa disamadengankan dengan ruang matriks X, di mana semua bagiannya ini adalah saya arsir. Nah, ini menunjukkan bahwa himpunan E ini merupakan rapat dalam ruang matriks X.